Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Vero di video berikutnya. Kemarin kan kita udah bikin video tentang bunga telang. Terus kemarin juga kita bikin video tentang pembuatan pestisida nabati. Untuk kali ini, dalam video ini kita akan membahas tentang panen raya padi varietas Inpari 42. Ini di sini lokasinya. Lokasi ini dari kelompok Tani Sri Sedono 2, Kelurahan Urang Agung, Kecamatan Sidoarjo. Sawah di sini seluas 15 hektar dengan produktivitasnya 9,2 ton. Kalau pengen tahu gimana hasilnya, lihat di sekitarnya. Terus Gimana guys? Bagus-bagus ya, hasilnya bagus. Jadi kayak bulir-bulir berasnya ini rata, penuh. Terus apa lagi? bernas. Oh, bernas. Nah, katanya ibu bernas. Ya seperti ini. Ini guys hasilnya guys. Varietas. Ini varietas Inpari 42. Oke. Gimana guys? Sudah ngelihat gimana hasilnya padi yang dipanen tadi? Bagus kan? Lah, kalau hanya sekedar kita ngelihat gimana padinya, kayaknya kurang kalau misalnya kita nggak wawancara langsung ke petaninya. Ke petaninya sendiri. Kebetulan saya bersama dengan Bapak Suher, anggota kelompok nggih Pak? Pengurus kelompok tani dari Sri Sedono 2 Urang Agung nggih. Ya Pak, untuk panen kali ini varietas apa Pak yang dipakai? Untuk MK tahun ini kita menanam varietas Inpari 42. Inpari 42 dengan benih yang sudah bersertifikat
dan pola penanaman yang serempak, ternyata hasilnya ada peningkatan dari MK tahun kemarin. Kalau terkait peningkatannya mungkin bisa antara 10-15% mungkin. Tuh. Jadi kalau selama ini sih MK kita tidak pernah ada penyeragaman benih. Penyeragaman benih itu biasanya kita di MH-nya. MH itu kita seringkali penyeragaman benih dengan harapan ketika MK kita bisa ditanam ulang. Tapi untuk tahun ini kita mencoba MK-nya kita penyeragaman, ternyata dari produktivitasnya dan hasil panennya lebih baik dan lebih meningkat. Lebih baik, gitu. oke. Iya. Oh ya Pak, ini teman-teman di rumah kan mungkin kurang paham ya apa sih MK itu Pak? Oh, MH iya, itu apa? Bisa iya. dijelaskan? Kalau terkait di pertanian mungkin kami di kelompok tani musim tanam padi kita sih biasanya 2 kali. MH itu musim hujan atau tanam padi pertama. Kalau MK itu musim kemarau. MK kita sih seringkalinya cuma sekali. Jadi untuk di MK kedua kita biasanya menanam palawija, yaitu bisa kedelai atau kacang hijau. Tapi yang sering petani kita itu seringnya menanam atau lebih cocoknya mereka menanam kacang hijau karena hasil jualnya lebih mahal dibandingkan dengan kedelai. Oh gitu. Jadi, Kan jenengan tadi bilang ya kalau lebih meningkat dari tahun kemarin. iya, Nah, dari itu MK tahun kemarin. teknologi apa sih Pak yang jenengan pakai kok bisa lebih meningkat dari tahun kemarin ke tahun sekarang? Ya khususnya kalau di lahan XTKD, kalau kita ini posisinya kita ada di lahan XTKD, kita ada penyeragaman benih Pak. Satu hamparan ini petani kita harapkan menanam jenis padi yang sama antara petani yang satu dengan petani yang lainnya, dengan harapan kita penanganan hamanya lebih mudah. Terkait penanganan panennya juga lebih serempak. Kalau terjadi serangan hama, penanganannya kita harapkan agar lebih mudah gitu aja lah. Untuk tahun ini kenapa hasilnya lebih baik? Ya faktor alam juga berpengaruh juga sih. Kita nuwun sewu punya rencana kayak apapun, tapi kalau Tuhan berkehendak lain ya mungkin lain. Tapi dari penerapan teknologi ternyata ya tahun ini ada hasilnya ya alhamdulillah gitu aja. Cuman kok ketepatan dengan dibikinkannya salah satunya ada sarang burung hantu, terus kemarin ada bantuan penanganan herbisida untuk penanganan rumput di saluran air, itu kan mengurangi apa ya sarang-sarang tikus. Ternyata ya itu manfaatnya. Jadi ya kemarin kan kita memang sempat ada bantuan itu pas gerobekan tikus, kita ada bantuan herbisida untuk pengendalian rumput di pematang-pematang. Itu ya sekarang ini hasilnya sekarang baru dirasakan oleh petani gitu. Ada manfaatnya ya Pak? Ada manfaatnya, Ya, paling tidak ada manfaatnya. Ternyata ada peningkatan kapasitas panen. Atas panen. Paling tidak peningkatannya tadi antara 10 sampai 15 tergantung perawatan masing-masing petani terhadap lahannya. Kalau untuk tahun ini produktivitasnya berapa Pak? Kalau produktivitasnya tahun ini kurang lebih real di lapangan ya antara 9 ton per hektar. 9 naik kayaknya, 9 lebih. Cuman kita nggak bisa memastikan satu persatunya, tapi secara umum itu produktivitasnya kurang lebih 9 sampai 9,5 ton per hektar. Real, bukan ubinan, real. Ya, Pak, ya? Ji. Oke Pak, mungkin ya Pak, ini kan jenengan salah satu dari petani yang berhasil. Ya. Mungkin jenengan bisa sampaikan ke teman-teman di rumah tips and trick gimana sih supaya bisa jadi petani yang berhasil. Kan kalau zaman sekarang kan anak-anak milenial kan susah kalau disuruh terjun ke pertanian atau bertani gitu. Mungkin jenengan bisa kasih motivasi atau gimana untuk ya minimal buat anak-anak muda zaman sekarang Pak. Ya kita sih kasih tip, mohon maaf ya Pak, kita nggak bisa ngasih tip. Mungkin kalau saya dikatakan berhasil itu kan petaninya yang berhasil. Kami salah satu dari petani itu yang ikut menikmati keberhasilan petani. Kalau petaninya berhasil berarti kami sebagai pengurus, upaya kami, kerjasama kami
dengan instansi terkait, baik dinas pengairan maupun dinas pertanian, itu bisa berjalan baik dan mendukung usaha para petani gitu aja. Jadi bukan saya secara pribadi yang berhasil, tapi petani yang menikmati dari upaya kita bersama. Upaya kita bersama gitu. Kalau yang kaum milenial, saya mikir gimana mereka mengemas hasil petani. Jadi pasca panennya, Mbak. Kalau terkait penanamannya mungkin anak-anak muda belum masuk ke sana mungkin ya. Terkait pengelolaan hasil pasca panen itu yang kami harap anak-anak muda bisa mencoba dan pemasaran untuk ikut untuk ikut gimana supaya para petani itu tetap minat menanam padi dan palawija, apapun alasannya itu adalah salah satu makanan pokok kita masyarakat Indonesia. Gitu aja. Oke. Gitu guys. Jadi kalau kita sebagai anak-anak muda bukan berarti kita harus terjun ke sawah atau kita harus apa ya, bletok-bletok itu enggak. Jadi kita sebagai anak muda bisa memanfaatkan setelah dipanen itu gimana sih cara memasarkannya. Kan sekarang juga banyak sosial media, atau mungkin juga setelah dipanen gimana cara ngolahnya lah, itu tugas kalian semua. Oke, Pak, matur nuwun buat waktunya buat hari ini. Oke guys, sekian video kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like sama komen ya. Bila ada pertanyaan perihal video ini bisa ketik di komen. Oke, untuk terakhir ini banyak teman-teman saya, ada Mbak Dwi. Ayo sini. Ada Mbak Dwi, ada Pak Hasan. Bunda. Salami. Ini koordinator kita. Monggo Pak. Monggo Pak Meriki. Ini tadi koordinasi gitu wong ayo juga gelem som-som kok. Oke. Petani mandiri modern. Ini tim hebat kita, ini petani hebat kita, dan ini ibu-ibu, bapak-bapak dari tim hebat kita. Oke? Ayo Petani Sidoarjo maju, mandiri, modern. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Salam.